Assalamualaikum Lur, gimana kabarnya? Bagaimana jika matahari mengeluarkan partikel neutrino yang dapat menghancurkan bumi dalam sekejap mata? Sebuah film berjudul 2012 mengisahkan peradaban manusia yang diambang kehancuran. Lalu bagaimanakah nasib Dajjal yang turun ke bumi apabila umat manusia sudah binasa? Siapkan asbak udut, kopi, dan menyan, selamat menyaksikan. Berlatar di tahun 2009, kisah akan berfokus pada Adrian, seorang ilmuwan yang memprediksi tanda kiamat bersama temannya yang bernama Satnam. Di sebuah tambang dengan kedalaman 11.000 meter, Adrian melihat sumber air yang mendidih akibat matahari yang sedang bersin. Cipratan matahari bereaksi dengan inti bumi yang dapat merusak lempengan dalam waktu dekat. They're heating up the Earth's core. Biggest sun eruptions in human history. Setelah itu, Adrian pergi menemui Answer yang merupakan senator Amerika. Namun Answer tidak peduli dengan penjelasan Adrian dan menganggap itu hanyalah global warming biasa. Jelas Adrian marah karena dia belum tidur selama 2 hari hanya untuk memberikan informasi secepat mungkin. Namun setelah membacanya, akhirnya Answer percaya dan mengajak Adrian untuk bertemu dengan Presiden Amerika. Mr. Anheuser. Excuse me. In 2 days, you need to read this, sir. Singkat cerita, di tahun 2010 saat pertemuan para presiden dalam konferensi G8, Presiden Amerika sebut saja Barack Obama menjelaskan teori Adrian mengenai bumi yang semakin sekarat. Untuk menjaga keberlangsungan hidup umat manusia, mereka sepakat untuk membangun sebuah kapal di negara Cina. World will soon come to an end. Tak hanya itu, mereka juga menduplikasi karya seni seperti lukisan Mona Lisa tanpa tahu maksud dan tujuannya apa. Karena informasi mengenai hari kiamat sangat rahasia, mereka tak segan untuk menghabisi siapa saja yang ingin membocorkan informasi ini. Selain itu, untuk modal pembuatan kapal, mereka menjual tiket kepada para sultan seharga 1 miliar euro. $1 billion is a lot of money. Selain Adrian, kisah akan berfokus pada seorang duda bernama Jackson Curtis. Jackson bekerja sebagai supir dan penulis buku amatir. Di pagi itu, Jackson terlambat bangun dan harus menjemput anaknya karena sudah berjanji untuk mengajak mereka liburan. Namun tanpa Jackson sadari, gempa kecil sudah membuat keretakan di sepanjang jalan. Hi, Daddy. Hi, baby. Setibanya di tempat wisata, danau yang seharusnya berada di tengah hutan kini sudah mengering. Terlihat air danau mendidih seakan-akan telah direbus. Lalu tiba-tiba datang pasukan militer yang melarang Jackson untuk berada di tempat ini dan membawa mereka ke sebuah pangkalan. There used to be a lake here. You and your family to come with us. Right. Ternyata tempat tersebut sedang diteliti oleh Adrian untuk memastikan keadaan inti bumi yang semakin panas. Setelah itu, Adrian menemui Jackson yang ternyata Adrian sempat membaca buku Jackson yang telah diterbitkan. Karena Adrian menyukai buku Jackson, Adrian mengarahkan Jackson untuk berkemah di tempat lain. I read a couple of your short stories when I was in. So what happened to the lake? Well, that's what we're trying to find out. Go to the campgrounds, please. This is yours. Yeah. Setelah mengantarkan Jackson, Adrian kembali fokus dengan hasil penelitian. Ternyata panasnya bumi telah terjadi di berbagai wilayah. Oleh karena itu, Satnam menyuruh Adrian untuk segera melakukan evakuasi karena sebentar lagi kiamat bagi umat manusia akan segera tiba. You have to begin the evacuation. The Earth's crust is destabilizing. And we have to move now! Di saat berkemah, Jackson yang tidak memiliki hubungan baik dengan Noah mencari udara segar hingga berjalan ke arah penyiar radio bernama Charlie. Charlie menjelaskan mengenai pemerintah yang sedang menutup-nutupi bencana akhir zaman hingga menjual tiket dengan harga tinggi sebagai tempat untuk berlindung. Tak hanya itu, Charlie juga mencatat nama-nama ilmuwan yang sudah dihabisi karena berniat membocorkan informasi ini. Namun karena teori Charlie yang terlalu ODGJ, Jackson segera pergi dari tempat tersebut. Every one of these guys dead. Judgment Day, the end of the world. Thank you so much. Hey. Sementara di Indomaret, Katie, mantan istri Jackson, sedang asik bermesraan dengan Gordon. Di saat Gordon ingin menikahi Katie karena Gordon tidak mau ada jarak di antara mereka, tiba-tiba tanah bergetar dan memisahkan mereka berdua.
Bergelut dengan waktu, Presiden Amerika menyuruh semua orang yang terpilih untuk segera dievakuasi, termasuk yang sudah membeli tiket. Salah satunya adalah Sultan Rusia bernama Yuri, sekaligus majikan dari Jackson yang mendapat kabar bahwa evakuasi akan segera dimulai. I recommend we evacuate immediately. But we have to initiate the boarding process now. Kembali ke Jackson, setelah berlibur Jackson mengembalikan kedua anaknya kepada Katie. Tak berselang lama, Yuri menyuruh Jackson untuk segera mengantarkan anaknya ke sebuah bandara. Karena terlambat, anak Yuri, sebut saja si kembar, sempat marah kepada Jackson dan berkata yang miskin akan mati sementara mereka akan berlindung di sebuah kapal. Mendengar hal itu, Jackson teringat kata Charlie dan segera menyewa pesawat ulang-alik. Yes, hello? Curtis, where are you? Curtis, you're late, and you will die. Setelah itu, Jackson menelpon Katie dan menyuruh mereka untuk segera pergi ke tempat yang sebenarnya Jackson pun tidak tahu di mana kapal tersebut berada. Namun Katie yang menganggap ucapan Jackson tidak masuk akal segera menutup telepon tersebut. Lalu tiba-tiba terjadi gempa yang mengguncang California. Di waktu yang tepat, Jackson yang telah sampai menyuruh mereka untuk segera meninggalkan rumah. California is going down! Entah berapa skala Richter, namun gempa tersebut telah menghancurkan seluruh area. Terlihat di sepanjang jalan, daratan telah terkubur hingga pada akhirnya Jackson berhasil selamat dengan menembus gedung yang hendak runtuh. Hold on to those eggs, dear. Setibanya di landasan, pilot pesawat yang sudah disewa telah meninggal dunia. Meskipun pernah mengikuti latihan dasar, Gordon terpaksa menjadi pilot dadakan karena lempengan bumi yang terus bergerak. Di tengah kepanikan, Gordon berusaha menaikkan pesawat sebelum mereka jatuh ke dasar bumi. Hingga pada akhirnya mereka berhasil selamat dan segera menuju pegunungan Yellowstone. Setibanya di Yellowstone, Jackson berencana menemui Charlie yang tahu di mana lokasi tempat berlindung pemerintah dan orang kaya yang sudah membeli tiket. Setelah bertemu dengan Charlie, Charlie memberitahu peta lokasi itu berada di dalam rak mobil. Dan di saat Jackson hendak kembali, tiba-tiba sekelompok burung berlarian menjadi pertanda bahwa sebentar lagi akan terjadi bencana. Lalu tiba-tiba gunung Yellowstone mengembang seakan-akan mau memuntahkan sesuatu. We have a plane! You can come with us, but we gotta leave, right? Charlie yang tidak mau pergi menyaksikan secara langsung bagaimana gunung Yellowstone meletus. Sementara itu, di tengah hujan batu, Jackson segera kembali sebelum modus gembel menyebar. Bergelut dengan waktu, Jackson yang sedang mencari peta tidak sadar bahwa tanah di sekitar mobil sudah mulai retak. Dan di saat Jackson berhasil menemukan peta, tiba-tiba mobil terperosok yang membuat Jackson dalam keadaan bahaya. Di waktu yang sama, modus gembel yang semakin dekat membuat Gordon tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan Jackson. Di saat akan lepas landas, tiba-tiba Jackson berhasil naik ke atas daratan dan segera berlari mengejar pesawat. Karena Jackson adalah pemeran utama, sang penulis masih memberikan kesempatan kedua. Setelah berhasil selamat, ternyata lokasi tempat berlindung berada di negara Cina. Tentunya dengan pesawat sekecil ini mustahil untuk bisa sampai ke sana. We're gonna need a bigger plane. Sementara di kantor Amerika terjadi perdebatan antara Adrian dan Answer, yang dimana Adrian ingin pemerintah menjelaskan kepada masyarakat yang sedang bingung dengan apa yang telah terjadi. Sedangkan Answer tidak mau membocorkan informasi ini karena dapat membuat keadaan semakin kacau. We've got to get the government airborne continuity of our species. Decided the people have the right to fight for their lives best way. In the streets, desperately fighting for the last remaining resource. Di saat proses evakuasi akan dimulai, ternyata sang presiden memilih untuk tetap tinggal dan akan menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, anak presiden yang bernama Laura harus menerima kenyataan bahwa sang ayah memilih untuk tetap tinggal. President's not coming. We have protocols to follow. That's his choice. Sir, you don't have the authority. Sit down and buckle up.
Kembali ke Jackson, karena jarak yang jauh, mereka berencana mengganti pesawat di sebuah landasan. Setelah mendarat, Jackson bertemu dengan Yuri yang sedang kesal karena pesawat pribadinya tidak bisa lepas landas karena sang pilot tidak memiliki asisten untuk menerbangkan pesawat. Mendengar hal itu, Gordon yang lagi-lagi harus menjadi pilot dadakan, namun kali ini pesawat yang dia naiki jauh lebih besar. Gordon the pilot? Good, let's go! Setelah berhasil lepas landas, pesawat yang hendak mengisi bahan bakar tidak bisa mendarat karena Hawaii sudah menjadi Bandung Lautan Api. Oh God. That is not good. Setelah 24 jam berlalu, kini saatnya puncak bencana terjadi di seluruh dunia. Lempengan bumi yang terus bergerak membuat gempa yang dahsyat terjadi secara bersamaan. Setelah gempa berakhir, kini saatnya mega tsunami menerjang semua daratan yang ada di bumi. What's happening? The capital's been hit by a nut. I'm coming home, Dorothy. Kembali ke Jackson, karena mesin pesawat mengalami kerusakan, mereka berencana untuk mendarat di Laut Cina Selatan. Namun ternyata akibat pergeseran lempengan bumi, mereka berada di atas penggunungan es, tempat di mana kapal berlindung pemerintah. Karena mesin sudah tidak kuat menahan, mereka segera turun dengan menggunakan mobil milik Yuri, sementara sang pilot berusaha mendaratkan pesawat tanpa bantuan roda. Engine start. Setelah mendarat ala Pasteparius, mereka berhasil turun dengan selamat. Namun tidak dengan sang pilot, pesawat yang sudah mendarat di ujung tebing harus terjatuh ke dasar jurang. Tak berselang lama, pasukan militer Cina yang sedang mengangkut para hewan menyapa mereka karena tempat ini adalah kawasan terlarang. Yuri yang memiliki tiket di kapal itu langsung menunjukkannya kepada mereka dan berhak ikut bersama pasukan militer. Sementara yang tidak memiliki tiket harus menerima kenyataan bahwa orang miskin tidak memiliki pilihan lain selain bertahan hidup dengan keras. I have green card. I'm sorry, guys. You got €1 billion? Setibanya di kapal, mereka yang datang terlambat tertahan di pintu masuk karena sebagian kapal ada yang belum selesai akibat cepatnya bencana yang di luar prediksi. Karena sudah membayar mahal, Yuri yang kesal menghajar petugas dan mengajak yang lain untuk mendobrak pintu. Hey, what's going on here? I have a green card. Kembali ke Jackson, mereka yang sedang berjalan mendengar suara mobil dan segera berlari untuk meminta pertolongan. Ternyata itu adalah warga lokal yang hendak masuk ke dalam kapal melalui saudaranya yang bekerja sebagai teknisi mesin. Meskipun sempat menolak, namun sang nenek menyuruhnya untuk menolong sesama umat manusia. Please, just take my children. I'm begging you. Sementara di dalam kapal, Adrian mendapat kabar dari Satnam bahwa Satnam tidak pernah dijemput oleh siapapun. Dan saat ini Satnam berada di atas gunung untuk menghindari tsunami yang semakin dekat. Satnam yang memprediksi bencana ini justru tak mendapat perlakuan istimewa dan harus wafat terkena tsunami. meters high. Satnam didn't get picked up. 28 minutes, 10 seconds. Tak sampai di situ, saat ini tsunami tersebut sedang bergerak ke arah kapal dengan hitungan mundur selama 28 menit. Di waktu yang singkat itu, Ansar menyuruh sang kapten untuk segera menjalankan kapal dan meninggalkan penumpang lain yang tertahan di pintu masuk. Sementara di tempat lain, kelompok Jackson yang masuk melalui pintu samping berusaha menjebol saluran mesin. I need to speak to the other heads of state immediately. Right away. Melihat kekacauan yang terjadi di pintu masuk, Adrian meminta kebijakan kepada presiden lain untuk membiarkan mereka masuk karena kita sebagai umat manusia seharusnya harus saling tolong-menolong meskipun dalam keadaan sulit. Mendengar kultum dari Adrian, akhirnya mereka setuju untuk membuka pintu masuk. Our future with an act of cruelty that we lose our humanity. To be human means to care for each other and simply open the gates.
Di saat pintu terbuka menjadi masalah bagi kelompok Jackson karena terbukanya pintu membuat mesin giling kembali aktif, yang dimana Gordon harus tewas terjepit sementara pria lokal mengalami luka serius di bagian kaki. Sedangkan di pintu masuk, Yuri yang terjatuh karena terdorong oleh penumpang lain harus mengorbankan dirinya dengan melemparkan si kembar ke atas kapal. 4 menit sebelum terjadinya tabrakan, saat ini tsunami sudah mendekat ke arah pegunungan dan terus melaju menghancurkan landasan pesawat. Sementara di kapal, setelah penumpang masuk, pintu tidak bisa ditutup dikarenakan kelompok Jackson tidak sengaja menjatuhkan selang air yang membuat mesin tidak berjalan. Something's jamming the hydraulics, Captain. What's wrong with the gate? All stations prepare for... Setelah mengecek keadaan mesin, akhirnya kru kapal tahu bahwa kelompok Jackson sedang menyusup. Di waktu yang sama, hitungan mundur terjadinya tabrakan tinggal 10 detik lagi. Lalu tiba-tiba gelombang tsunami yang besar menerjang kapal mereka. Karena pintu belum ditutup, kapal Adrian tidak bisa menyalakan mesin. Di tengah kepanikan, Adrian menghubungi Jackson dan berkata mesin kapal tidak bisa menyala akibat pintu kapal belum tertutup. Karena tidak memiliki pilihan, Jackson memutuskan kembali ke pintu masuk untuk melepaskan ikatan selang. I know where it is. I'll give it a try. There's something blocking the hydraulics. Bergelut dengan waktu, kapal yang terbawa arus mengarah ke Gunung Everest dan apabila mesin belum menyala maka tabrakan tak dapat dihindari. Sementara di tempat lain, Jackson yang mulai kehabisan napas berusaha melepaskan ikatan bersama anaknya yang diam-diam ikut membantu Jackson. Distance to impact 1,800. Hingga di saat kapal mulai menabrak Gunung Everest, di waktu yang tepat Jackson berhasil melepaskan ikatan selang. Akhirnya mesin bisa menyala dan kapal segera memutar haluan. Namun yang jadi masalah, Jackson belum kembali ke permukaan sementara sang anak sudah kembali. Melihat perjuangan Jackson yang sudah mengorbankan nyawanya membuat semua orang ikut bersedih. Namun tak berselang lama, akhirnya Jackson berhasil kembali dengan keadaan selamat. Setelah 27 hari lamanya, akhirnya air laut mulai menyusut secara perlahan. Dan ternyata akibat pergeseran kerak bumi, daratan Afrika naik lebih tinggi dan tidak terkena gelombang tsunami. Dan saat ini mereka berencana pergi ke daerah Afrika yang bernama Semenanjung Harapan. Tamat. Review film 2012 bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah, sebagai umat manusia kita diwajibkan untuk saling tolong menolong. Karena sekecil apapun kebaikan akan berdampak besar bagi yang membutuhkan. Sebagai contoh, jangan lupa subrek dan like-nya lur. Karena like dan subrek Anda sangat berarti bagi saya. Roh Film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.